Oke, selamat pagi saudara. Saya ucapkan selamat pagi untuk kedua kalinya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan yang selalu memberkati kita anak-anak Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita harus ambil hal yang positif ya saudara. Tentu dengan mendengar firman Tuhan akan membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan sukacita itu pun akan datang dalam kehidupan kita. Pesan saya ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita tetap fokus saudara. Karena apa? Karena ketika kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan sia-sia mendengarnya. Hari ini kita akan bersama belajar kembali dari 4 hal ya saudara. 4 hal bagaimana cara manusia ketika dia mendengar firman Allah. Nah, ini ada contoh ya saudara. Sebelum saya lanjut ke firman Tuhan, ini adalah salah satu contoh sketsa hati ya saudara. Sketsa hati kalau kita tahu betul-betul saudara, ini adalah diciptakan seorang pelukis yang sangat luar biasa yang bernama Leonardo da Vinci. Dia adalah salah satu pencipta atau penemu baik dalam karya pemahatan atau patung, juga penulis filsuf juga dia saudara. Kalau saudara tahu tentang lukisan Mona Lisa, nah dia juga salah satu penciptanya. Dan juga perjamuan terakhir ketika Yesus dan teman-temannya melakukan perjamuan, nah beliau juga yang menciptakan itu saudara. Dan hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari beberapa hal dari firman Tuhan yang selalu akan membuat kita menjadi baru ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita meresponi firman itu, maka yakinilah saudara bahwa kita akan diberkati Tuhan. Ketika kita mengambil hal-hal yang positif di pagi hari, kita mendengar firman Tuhan, yakinilah sepanjang hari kita akan selalu disertai oleh firman itu. Karena firman adalah pelita bagi kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar dari 4 jenis hati. 4 jenis hati manusia ya saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa saja saudara. Yang pertama, jenis hati yang jatuh di pinggir jalan. Kita coba buka saudara dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-13 di ayat yang ke-3 saya akan bacakan. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar akan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin percaya ketika kita mau fokus memprioritaskan Tuhan dan mengutamakan firman Tuhan, maka Anda akan mendapatkan berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Yang pertama saudara, ini adalah salah satu perumpamaan Yesus kepada orang-orang, tipe-tipe orang yang ketika mendengar firman Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan kita yang penuh kreatif supaya manusia dapat memahami kata-katanya saudara. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dia duduk di tepi danau, dia bercerita tentang firman. Dia menceritakan hal-hal yang positif tentunya saudara, supaya anak-anak Tuhan mereka memperhatikan firman. Dia memberi contoh demi contoh untuk orang-orang yang mengikuti dia, untuk murid-muridnya yang mengikuti dia pada waktu itu. Dia banyak cerita sekali. Kemudian saudara, dia menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang pertama saudara, yaitu dia di ayat yang ketiga di sini katakan bahwa
Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan menangkapnya dan memakannya sampai habis. Nah, kalau kita melihat ini saudara, ini adalah salah satu jenis hati yang pertama. Lalu yang maknanya daripada jenis hati yang pertama ini saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-19, saya akan bacakan bagi kita saudara. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jenis hati yang pertama adalah jenis hati yang ditaburkan di pinggir jalan. Di ayat yang ke-4 saudara, dan juga kalau kita baca ayat yang ke-19, di sini katakan, kepada setiap orang yang mendengar firman kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat. Jadi orang mendengar firman tetapi dia tidak mengerti akan firman itu. Karena enggak tahu ya saudara, mungkin karena dia mendengar firman, mungkin dengan cara, mungkin kalau zamannya sekarang saudara, dia mungkin fokusnya lebih kan mungkin menggunakan handphonenya, fokusnya mungkin balas chattingan dan lain sebagainya, fokusnya mungkin membuka IG dan WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga terbagi pikirannya untuk firman dan juga untuk yang lainnya, hal yang duniawi. Inilah orangnya saudara. Dan di ayat yang ke-19 saudara katakan bahwa kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi iblis akan merampas firman yang mau masuk dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak kuat akan hal itu. Lalu saudaraku, di ayat yang selanjutnya saudara, poin yang kedua, yaitu hati yang kedua, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batuan. Ini adalah, kalau kita lihat saudara, di ayat yang ke-20 sampai 21 saya akan bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batuan ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi poin yang kedua, hati yang kedua, jenis hati yang kedua adalah orang yang sebenarnya dia mendengarkan firman Allah, tetapi ketika badai itu datang, masalah itu datang yang menghimpit dia, saudara, lama-kelamaan karena takutnya dengan hal duniawi, ketika dia menuruti firman Tuhan, tetapi imannya goyah, saudara. Dia akan lama-kelamaan, imannya akan mati, dan ujung-ujungnya dia murtad dan meninggalkan Tuhan. Lalu jenis hati yang ketiga saudara. Jenis hati yang ketiga yaitu benih yang jatuh di tengah semak. Nah, kita baca saudara ayat yang 22, saya akan bacakan bagi kita. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara, hal duniawi akan datang. Baik kekayaan itu akan menggoda sang pendengar firman itu. Kekayaan akan dilimpahkan. Semua akan dilimpahkan kepada dia. Sehingga dia memprioritaskan baik kekayaannya yang utama. Di nomor dua kanlah hal yang surgawi. Dan di nomor pertamakan hal yang berbaunya duniawi. Dan yang surgawi akan ditinggalkan. Dan orang seperti ini saudara akan terkontaminasi dengan keadaan yang terpuruk, dengan keadaan yang awalnya mungkin terasa nikmat saudara, awalnya mungkin rasanya mungkin seperti hal yang semacam mungkin seperti surgawi, padahal itu duniawi saudara. Contohnya mungkin, maaf kata saudara, mungkin kekayaan bagi orang-orang yang salah menggunakan kekayaannya, dan seperti itu. Namun saudara, ada satu jenis hati yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Jenis hati seperti apa itu saudara? Dan anak-anak Tuhan GPDI El Shaddai Menjenang harus menangkap akan hal ini, harus memiliki salah satu hati ini, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Hati kita yang baik.
Kita persiapkan untuk Tuhan. Kita persiapkan untuk memprioritaskan Tuhan yang utama. Jenis hati ya saudara, yaitu coba kita baca di ayat yang pasal yang ke-23. Ini ayat yang terakhir saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Intinya, orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang memprioritaskan firman Tuhan itu yang utama, dia akan berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Mau yang mana saudara? Mau yang berlipat-lipat kali ganda? Berkat Anda yang dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup Anda? Maka ketika kita mengerti akan firman Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat itu 100 kali lipat dalam hidup kita. Mau pegang yang mana saudara? Apa mau pegang yang 100 kali lipat? Apa mau pegang yang 60 kali lipat? Atau mau pegang yang 30 kali lipat? Tiga-tiga ini boleh saudara. Yang penting jangan yang pertama, jangan yang kedua, jangan yang ketiga. Tetapi pilih yang terakhir. Yaitu hendaknya kita sebagai anak Tuhan, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki hal ini. Yang pertama tadi saudara, kita harus memiliki hati yang mau mencintai Yesus. Sebab itu saudara, saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami sudah mendengar sebagian dari firman Allah. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman, tetapi hamba yakin dan percaya ada Roh Kudus yang selalu akan mengingatkan jemaat Tuhan, terutama jemaat Gabriel Sadai Mencetang. Biarlah Tuhan pakai mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan mendengar firman Tuhan itu dengan baik. Biarlah benih firman yang hamba taburkan pada pagi hari ini dapat tertanam di hati mereka masing-masing, dan mereka akan kelak mendapatkan penuaian yang sangat banyak. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan juga 30 kali lipat Tuhan curahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami seperti Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.